Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Kolbu Aiska yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah, kita semuanya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati pundi-pundi amal soleh, yaitu di bulan Ramadan, di mana banyak orang yang menyesal, khususnya orang yang sudah mendahului kita yang sebelumnya tidak memanfaatkan momen tersebut untuk beribadah dengan baik. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kolbu Aiska yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita semuanya menginginkan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana caranya? Tentu, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam menjalankannya harus sesuai dengan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan ini merupakan momen-momen untuk kita memperbanyak ibadah, apalagi ibadah-ibadah sunnah yang nilainya bahkan setara dengan ibadah wajib. Di dalam bulan Ramadan, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah siam atau puasa di siang hari, dan di malam hari kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Dan momen Ramadan ini merupakan momen yang sangat mustajab bagi kita semuanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Imamul Adil, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua adalah As-Shaim, yaitu orang-orang yang berpuasa hatta yuftira, sampai ia berbuka. Dan yang ketiga adalah Ad-Da'watul Mazlum, yaitu orang-orang yang terzalimi. Sahabat Aiska yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa di bulan Ramadan merupakan salah satu kesempatan yang sangat besar, karena waktu ini merupakan waktu yang sangat mustajab, sebagaimana hadis tadi yang saya bacakan. Di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, baik siang maupun malam. Apalagi siang kita sedang melaksanakan puasa, maka doa kita sangatlah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita akan berbuka puasa. Bahkan menjelang buka puasa, kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Dan doa ini ada 2 versi. Yang pertama yaitu zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dan yang kedua, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Lantas di antara kedua doa ini mana yang baik? Tentu semuanya adalah baik.
Namun jika kita merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara," jika berbuka, qala, beliau bersabda, "Dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Jadi doa yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah SAW saat berbuka puasa yaitu doa yang berbunyi, "Dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Apa makna di balik doa tersebut? Kalau kita melihat pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi." Jadi ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu kebahagiaan ketika waktu berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan saat berjumpa dengan Rabb-Nya. Kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan di saat berbuka puasa. Artinya setelah sehari kita menahan lapar, haus, dahaga, dan segala yang membatalkan puasa, ketika berkumandang adzan maghrib, kita berbahagia waktu itu yang tadinya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Sebelumnya tidak boleh makan, kembali bisa makan, dan lain sebagainya. Itu suatu kebahagiaan. Sesuai dengan doa tadi, "Dhahabadh-dhama'u wabtallatil 'uruqu," yang artinya telah hilang rasa haus dan telah hilang rasa dahaga. Orang yang berpuasa tentu bahagia ketika datang atau berkumandang adzan maghrib, yang sebelumnya ia menahan lapar dan dahaga. Yang kedua yaitu wa farhatun inda liqa'i rabbi, yaitu kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Di dalam doa tersebut disebutkan wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kalimat wa thabatal ajru insyaallah artinya pahala kita sudah diberikan, sudah ditetapkan, dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita semuanya ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan hikmah di balik berbuka puasa. Jadi kita merasa bahagia yang sebelumnya kita merasa haus dan lapar. Artinya segala jerih payah, segala apapun itu pasti akan dilalui. Dan kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa setiap permasalahan-permasalahan yang ada, setiap ujian-ujian yang ada, apabila kita laksanakan dengan sabar, dengan ikhlas karena Allah, pasti nanti akan menemukan jalan kebahagiaan di akhirnya. Karena setiap ujian pasti di situ akan ada balasan yang setimpal. Ketika ujian itu baik, kita laksanakan dengan baik, niat karena Allah, pasti hasilnya pun akan baik. Begitu juga saat kita sedang berpuasa, kita berharap untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan banyak hal, tidak hanya pahala tetapi juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabdanya, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena imanan wahtisaban, iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima
amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dan semoga kita dipertemukan pada Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.